Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Etalase Indonesia. Nah, kali ini nih Eka, kita sudah bersama bintang tamu kita, yakni Dr. Rahma. Wah, senang sekali ya, karena biasanya kalau ada narasumber, pasti kita akan membahas seputar kesehatan atau tanya dokter nih pemirsa. Iya, betul banget. Sebelumnya kita sapa dulu ya dokternya ya. Oke, halo dok. Halo. Bagaimana nih dok, kabar dokter hari ini? Apakah bahagia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat juga ya dok ya. Ya, Mbak Eka, Mbak Krisna gimana? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat dan bahagia juga dok. Banget. Tapi sekarang nih kita akan ngomongin seputar hipertensi atau yang biasa dialami oleh masyarakat nih, kadang-kadang suka naik darah ya dok ya. Betul. Oke, atau darah tinggi mungkin ya. Iya. Sebelumnya, pengertian dari hipertensi atau darah tinggi itu apa sih sebenarnya dok? Ya kalau bahasa awamnya sih memang darah tinggi ya. Itu artinya ketika kita ukur darah pakai alat namanya sfigmomanometer, itu kan ada dua angka, tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Jadi kriteria hipertensi yang dianut di Indonesia itu tekanan darah sistoliknya lebih dari sama dengan 140 atau tekanan darah diastoliknya lebih dari sama dengan 90. Jadi dia bukan yang hanya tekanan darah sistolik aja, tekanan darah diastolik juga kalau dia memenuhi kriteria lebih dari 90 itu juga disebut hipertensi. Tapi bukan berarti itu darahnya itu banyak ya dok ya? Bukan. Kalau darah banyak itu beda lagi. Oh gitu lagi Iya, ya? Lebih ke kimia namanya. tekanan darahnya itu sendiri ya dok? Tekanannya betul. Oke dok, selain itu kan kita ketahui juga kasus dari hipertensi ini kan cukup banyak di Indonesia ya dok ya. Tapi apakah penyakit hipertensi ini termasuk penyakit yang berbahaya dok? Berbahaya tapi dengan catatan. Jika dia tidak terkontrol ya, berbahaya. Makanya kalau dia memang tidak terkontrol, dia itu penyakitnya bisa berkomplikasi kemana-mana. Ke ginjal, ke jantung, penyakit pembuluh darah tepi namanya yang keluhannya nanti nyeri-nyeri di tangan, nyeri di kaki. Terus gitu. berakibat stroke juga mungkin ya? Iya, stroke juga, sama juga gangguan penglihatan. Iya, di retina Ternyata dia. hipertensi ini berpengaruh sekali ya. Berpengaruh. Dari sampai ke itu tadi penglihatan juga Iya, berpengaruh. gangguan penglihatan, iya. Oke. Tapi kalau untuk penyakit hipertensi ini dok, apakah ini hanya diderita oleh orang lanjut usia saja atau anak muda sekalipun bisa? Kalau dari prevalensinya umur 30-an itu sekitar 30% adalah yang menderita hipertensi. Umur 40-an ya 45. Kalau di atas 50-an memang setengahnya. Bahkan lansia itu 2/3 dari umur usia 75 tahun itu menderita hipertensi. Jadi memang lansia itu lebih rentan. Karena semakin tua kita pembuluh darahnya semakin kaku, semakin tidak elastis, sehingga kerja jantungnya meningkat, akibatnya pompa tekanan darah jantung itu meningkat, makanya menimbulkan hipertensi. Tapi walaupun begitu, nggak cuma lansia aja, anak muda juga bisa. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup ya? kemungkinan, iya benar. Apalagi salah satu pemicunya makanan bukan dok? Atau pola makan, pola hidup juga dok? Salah satu pemicunya. Wah, itu kemungkinan anak muda juga bisa terkena hipertensi itu ya. Bisa. Tapi dok, kita sebagai halayak umum atau orang awam nih dok, untuk berhati-hati, kira-kira gejala-gejala kecil dari hipertensi ini seperti apa dok? Kalau kita sering mengeluhkan sakit kepala di pagi hari, terus tiba-tiba kita mengalami namanya mimisan atau pusing, itu bisa menjadi salah satu pertanda bahwa kita mengalami hipertensi. Atau misalnya penglihatan kita tiba-tiba berkurang, kurang terang gitu, kabur gitu. Dan kalau misalnya hipertensinya, tekanan darahnya melonjak dengan sangat berat gitu, bisa menyebabkan kerusakan organ. Jadi manifestasinya bisa berupa nyeri dada, tremor, gagal jantung dan sebagainya. Gitu. Tapi dari gejala umumnya itu hampir sama kayak darah rendah ya dok ya, pusing, penglihatan kabur, mimisan. Kabur, ya. Tapi secara signifikannya mungkin tadi ya dok ya, gejala ketika darah tensinya tinggi mungkin ya. Tinggi sekali ya gitu, lebih dari 180 gitu. Itu manifestasinya bisa seperti yang saya bilang tadi, nyeri dada, sesak napas. Karena dia merusak organ-organ yang ada di tubuh kita begitu. Jadi gitu ya. Penurunan kesadaran itu bisa. Jadi bisa ternyata ya. Orang-orang Bisa yang pingsan gitu dok? Iya, orang-orang yang hipertensi kronik itu hipertensinya nggak dikontrol dengan benar ya, dia nggak berobat,
makannya tetap garam tinggi, makanan pengawet dan sebagainya, itu bisa tiba-tiba penurunan kesadaran karena ada perdarahan stroke hemoragik namanya, perdarahan di otaknya. Ya. Aduh. Tapi kalau untuk semisal ternyata yang mengidapi hipertensi ketika naik ini ada ibu hamil, itu bagaimana dok tindakan dari sederhananya? Sama, diberikan obat oral juga gitu. Dan kalau misalnya dia udah memasuki usia-usia menjelang persalinan, kita cek protein uri juga biasanya. Tapi bisa kemungkinan prematur juga dok? Maksudnya prematur karena kelahirannya? Darah tingginya, iya. Atau ada tindakan lain ketika misalkan melahirkan seperti itu? Biasanya kita lakukan seksio sesarea ya, kalau amannya begitu. Oh, cari amannya ya. Iya. Soalnya ada beberapa kasus yang aku kenal, orang-orang yang aku kenal juga demikian. Ketika dia darah tinggi atau hipertensi, terus melahirkan ya harus disesar seperti itu. Iya. Ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang terkena atau terjangkit dengan hipertensi ini, awalnya itu penyebabnya apa sih sebenarnya dok? Apakah itu ada faktor genetik juga kah atau yang lain kah? Ada faktor genetik ya. Jadi itu hipertensi itu berdasarkan kategori diketahui atau tidak penyebabnya ada dua, hipertensi primer dan sekunder. Hipertensi primer ini diderita oleh 90% orang di seluruh dunia. Jadi memang kebanyakan hipertensi itu kita nggak tahu penyebabnya apa ya, tiba-tiba muncul aja. Nah, menurut penelitian sih ada berbagai faktor risiko seperti tadi konsumsi garam tinggi, merokok, minum alkohol berlebihan, tidurnya juga nggak cukup, sama stres, tapi stres akut ya, bukan stres jangka panjang. Kalau stres jangka panjang itu kita nggak tahu, belum ada penelitian yang mengkonfirmasi bahwa itu dapat menyebabkan tekanan darah. Tapi kok stres akut iya. Gitu. Tapi genetik juga sangat berpengaruh ya? Genetik juga sangat berpengaruh. Ada juga yang namanya hipertensi sekunder. Jadi memang dia memiliki penyakit tertentu, seperti tadi pada kehamilan. Seperti juga pada orang-orang yang hormon tiroidnya tinggi. Gitu. Wah, itu orang-orang penyakit ginjal itu juga. Aduh, agak berbahaya. Aduh, berbahaya sekali ya. Tapi dok, kan tadi sudah disebutkan ya beberapa makanan-makanan yang menjadi pemicu, salah satunya garam. Tapi ternyata ada beberapa mitos dok di halayak umum. Katanya kalau kita mengkonsumsi daging kambing pun itu bisa memicu tensi kita naik dok bagi yang terkena hipertensi. Sebenarnya nggak sepenuhnya benar, nggak sepenuhnya salah juga ya, karena memang salah satu cara untuk mengurangi hipertensi itu adalah memang kita harus menghindari asam lemak jenuh dan juga menghindari konsumsi daging merah. Salah satunya kan daging kambing gitu. Tapi ya bukan itu salah satu-satunya penyebabnya gitu. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang stres gitu ya dok, ini apakah benar bisa memicu kenaikan darah tingginya ini bisa kambuh? Biasanya kan gitu kan ya, ada emosi entah apa, katanya wah darah tingginya ini naik nih atau gimana, itu apakah benar dok? Itu benar. Jadi ketika stres akut nih ya, maksudnya dia mengalami kejadian yang barusan gitu. Misalnya dia mendengar misalnya anaknya kecelakaan gitu, tiba-tiba stresnya kambuh. Stres kambuh, jantung meningkat, metabolisme tubuh meningkat, tekanan darah juga naik gitu. Jadi kalau orang-orang yang terkena hipertensi ini, apalagi hipertensi yang mungkin agak berbahaya, yang mungkin tahapnya udah akut gitu ya, itu harus benar-benar dihindari dengan berbagai macam informasi yang mungkin bisa memicu ya. Iya, begitu. Berarti kemungkinan juga orang-orang yang terkena hipertensi, terutama hipertensi akut itu emosinya juga harus dijaga ya dok ya? Iya, kelola stres lah. Wah, aduh. Jadi memang selain makannya yang dijaga, emosi dan moodnya juga harus dijaga ya. Betul. Wah, tapi dok, kita nih sebagai seseorang yang memang alhamdulillah belum terkena hipertensi nih. Tapi bagaimana nih dok cara menjaga agar tidak terkena hipertensi dan bagaimana caranya untuk mencegah agar tidak terkena hipertensi akut itu sendiri dok? Cara mencegahnya sebenarnya sederhana ya. Intinya adalah mengatur pola hidup sesehat mungkin. Kita harus rajin olahraga 30 menit lah per hari selama minimal 5 kali per minggu. Atau jalan kaki minimal 3 km per hari gitu ya. Terus membatasi asupan garam. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia itu 5 gram per hari. Jadi itu setara 1 sendok teh garam dapur lah. Begitu. Nah, namun kan
susahnya kita mengontrol jumlah garam yang masuk adalah kan nggak dari situ aja ya. Iya, betul. Dari makanan jajanan yang ada pinggir jalan juga gitu. Makanan-makanan yang pengawet itu juga kayak sosis, nugget itu juga tinggi garamnya. Jadi kita harus menghindari makan makanan itu juga. Oh gitu, berarti kita harus benar-benar menghindari apa yang tadi dokter bilang tuh ya. Betul sekali, apalagi Eka juga termasuk generasi micin nih dok, suka yang asin-asin, asin pedes nih. Ternyata harus kurangi. Harus dikurangi ya. Betul. Wah, bahaya juga ya ternyata. Tapi ini dok ada netizen yang nanya, katanya nih bagaimana sih untuk menyembuhkan hipertensi? Mungkin ini ibu-ibu ini nih dia terkena hipertensi juga nih dok. Terkena hipertensi. Nah jadi mau berapapun tekanan darahnya, asalkan dia udah lebih dari 140, kuncinya adalah ya pertama dia harus mengintervensi gaya hidupnya terlebih dahulu, seperti yang udah saya uraikan tadi. Yang kedua, kalau tekanan darahnya masih di bawah 150 dan ibunya tidak memiliki penyakit resiko seperti jantung, ginjal dan sebagainya, itu dianjurkan menggunakan obat monoterapi. Jadi hanya salah satu obat saja gitu, nggak kombinasi. Nah, tapi kalau dia udah lebih dari 150, itu disarankan 2 obat kombinasi. Golongannya ya ada banyak ya golongan obat hipertensi ya. Ada yang kerjanya nurunin cairan, ada yang kerjanya macam-macam. Gitu. Tapi berarti hipertensi ini bisa disembuhkan ya dok ya? Hipertensi ini sebenarnya bukan disembuhkan ya, bahasanya ada dikontrol. Oh, dikontrol. Dikontrol. Berarti kalau untuk orang-orang yang belum terkena hipertensi benar-benar harus menjaga lah ya? Betul, karena sekali udah kena ya mengontrolnya juga susah, harus benar-benar disiplin. Betul. Harus sering cek tensi juga ya dok ya, karena dikhawatirkan naik tensinya, karena tadi yang sudah dokter jelaskan juga efek dari tensi naik itu bisa kemana-mana pemirsa. Tapi dok yang saya alami nih dok, saya bukan terkena hipertensi, tapi sering banget kalau misalkan cek darah itu tuh kayak kurang darah. Itu apakah nantinya bakal seperti itu hipertensi atau bagaimana? Kalau kurang darah itu namanya anemia. Jadi berbeda dengan hipertensi ya. Hipertensi itu tekanannya. Kalau anemia itu jumlah sel darahnya yang kurang gitu. Itu kalau kayak gitu tuh bagaimana sih cara mengontrolnya dok biar normal terus gitu dok? Tergantung apa penyakitnya, apa penyebabnya. Jadi kayak gangguan ginjal, karena ginjal itu juga memproduksi hormon namanya eritropoetin. Orang yang menderita sakit ginjal kronik itu juga kalau dicek ya darah rendah, karena hormon untuk merangsang produksi darah merahnya di sumsum tulang itu memang rendah gitu. Tapi kebanyakan juga anemia kok di Indonesia ya, terutama di negara-negara berkembang adalah anemia defisiensi besi. Apa tuh? Jadi karena kekurangan zat besi itu kan bahan ya untuk membuat darah. Karena kurang konsumsi zat besi, makanya jadi rendah darahnya. Gitu, kebanyakan begitu. Jadi harus banyak mengkonsumsi zat besi ya dok ya, agar ginjal ini dapat memproduksi sel darah merah lebih banyak lagi. Tapi zat besi ini perlu diketahui, ini zat besi untuk kesehatan ya pemirsa, bukan yang baja. Bukannya paku ya pemirsa. Nah mungkin terakhir nih dok, dokter boleh sampaikan kepada pemirsa tips-tips kesehatan apalagi untuk mencegah hipertensi, silahkan dok. Tips untuk mencegah hipertensi sebenarnya simpel ya. Yang pertama tadi membatasi asupan garam. Yang kedua menghindari makan makanan berbahan pengawet. Yang ketiga kita harus berolahraga secara teratur 30 menit. Tadi sesinya 30 menit per hari selama kan seminggu ada 7 hari ya, minimal 5 kali per minggu. Ya nggak perlu yang berat-berat, jalan kaki juga seperti saya katakan tadi, jalan kaki 3 km per hari. Terus selain itu mengelola stres, cukup tidur. Mengelola stres itu penting ya untuk pengaturan tekanan darah juga gitu. Selain itu juga harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Aduh, deep banget gitu ya. Iya, karena kita nggak bisa mungkiri kan, kita kan hidup ini selalu dihadapkan dengan banyak masalah gitu ya. Salah satu cara mengelola stres ya bagaimana? Ya mendekatkan diri dengan Sang Pencipta begitu. Setuju. Itu harus kita juga jangan lupakan begitu. Secara teori A, B, C, D, E seperti tadi olahraga ya, tapi kalau kita nggak mengelola stres juga ya susah juga. Susah juga. Betul. Berarti harus dijaga entah
lewat pikiran, entah pola makan, pola hidup dan rohaninya ya. Itu ya. Oke dokter, tapi kita harus iklan dulu ya. Betul sekali, kita harus jeda dulu nih karena setelah ini kita akan memberikan informasi unik nih kepada pemirsa di rumah. Sebelumnya terima kasih banyak terima dokter kasih banyak sudah, ya sama-sama sudah memberikan banyak sekali ilmu nih, apalagi darah tinggi ya yang kebanyakan memang di Indonesia ini banyak sekali kasus dari penderita darah tinggi ini. Wah. Oke, pemirsa, nanti kita akan balik lagi dengan berbagai informasi menarik lainnya. Jadi tetap di Etalase Indonesia. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dok. Sama-sama.